laporan keuangan konsolidasi lazim juga terjadi pada sektor publik ya, pada lembaga non-profit ya. Terutama kalau misalkan dalam konteks pemerintahan gitu ya. Bagaimana konsolidasi terjadi gitu ya antara kecamatan ya, desa gitu kan sampai pada level kabupaten. Atau pada level kabupaten menjadi provinsi gitu ya. Atau juga level provinsi dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, begitu ya. Nah, jadi di sini laporan keuangan konsolidasi diatur ya di dalam PSAP nomor 11 ya, yaitu laporan keuangan konsolidasi. Jadi laporan keuangan konsolidasi tujuannya adalah entitas yang disajikan terkonsolidasi, artinya tergabungkan ya, baik antara entitas-entitas yang ada. Nah, itu ya. Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah pusat, nah ini entitasnya mencakup laporan keuangan. Nah, kita ketahui laporan keuangan itu ada 7 ya kan. Ada 7. Yang pertama yang namanya LRA ya kan, laporan realisasi anggaran. Yang kedua itu adalah LO ya kan, laporan operasional. Yang ketiga itu adalah laporan neraca gitu kan. Yang keempat itu adalah SAL ya, saldo anggaran lebih. Yang kelima itu adalah laporan ekuitas ya kan. Yang keenam itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, itu kan semuanya adalah contoh-contoh laporan keuangan yang dikonsolidasi jadi menjadi 7 laporan itu ya. Nah, jadi inilah dia. Laporan keuangan itu mulai dari LRA tadi ya kan. Kemudian SAL ya, saldo anggaran lebih ya. Kemudian juga LAK, laporan arus kas. Ya, kemudian juga LO, ya, laporan operasional begitu ya. Ya, kemudian juga nanti LO, ada pendapatan LO, ada pendapatan LRA ya. Nah, ini kan di PSAP sebelumnya ya. Nomor 1 udah kita bahas itu, yang namanya LRA, apa bedanya pendapatan di LRA dengan pendapatan di LO ya. Dan juga LPE, laporan perubahan ekuitas. Nah, itu ya. Kemudian neraca. Ya, kemudian catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 7 ini. Ya, 7 inilah nantinya dikonsolidasi gitu ya. Nah, jadi dikonsolidasi antara entitas itu. Jadi dari kantor camat ya, dari pemerintahan desa, kantor camat menjadi kabupaten. Nah, jadilah laporan keuangan kabupaten. Atau juga kabupaten itu ada 33 dinas gitu kan, dinas PU, dinas sosial, dinas pendidikan. Itu kan semuanya menyajikan laporan keuangan ya. Kecuali 2 gitu kan. Kalau pada dinas ya. Apa saja yang 2 itu? Yang pertama itu adalah laporan perubahan ekuitas, tidak ada ya kan di apa ya, di OPD ya, atau istilahnya ya di OPD. Kemudian juga tidak ada yang namanya LPE. Nah, ya. Jadi laporan perubahan ekuitas ini nggak ada ya di level OPD ya, dan juga CALK nggak ada ya di CALK. Nah, jadi yang ada itu 5 aja. Nah, begitu ya. Dan disajikan LAK, laporan arus kas dan saldo anggaran lebih kan ini ya. LAK dan laporan saldo anggaran lebih disajikan unit yang memiliki fungsi bendahara umum. Nah, kalau di dalam level kabupaten itulah yang namanya dinas PPKAD ya, pengelola aset keuangan daerah. Nah, atau juga sekarang udah berubah namanya BKAD gitu kan, Badan Keuangan Aset Daerah gitu kan. Jadi yang 7 ini di level kabupaten ya, tapi di dinas ya, di OPD tidak ada ya, hanya 5. Di dinas itu di kantor camat, di dinas ya, itu hanya LRA, kemudian juga LAK ya, kemudian LO ya, kemudian juga neraca dan juga CALK. Sedangkan LAK dan juga SAL tidak ada ya. Nah, itu. Dan hal ini terjadi ya kalau kita bicara yang namanya konsolidasi, pasti ada eliminasi. Ya, eliminasi artinya kita mengeliminir ya perkiraan yang resiprokal ya, yang saling bertemu ya, antara misalnya pendapatan tadi gitu kan, pendapatan di level misalnya ya pendapatan ya di level entitas di bawahnya ada, kemudian entitas atasnya ada, maka ditambahkan. Seperti itu ya. Jadi ada proses yang namanya resiprokal ya, eliminasi.
Dan entitas pelaporan itu adalah unit pemerintah ya yang terdiri dari satu atau lebih ya. Jadi misalnya kabupatennya yang melaporkan. Jadi laporan keuangan konsolidasi itu dikatakan dengan laporan keuangan entitas. Entitas yang punya kewajiban mempertanggungjawabkan ya, atau disebut dengan ini ya, apa namanya, laporan pertanggungjawaban ya, LPJ ya, laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Nah itu. Nah, jadi ciri-ciri entitas yang melaporkan itu ya adalah ya dibiayai APBN atau dibiayai APBD ya. Entitas itu dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Ya, pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat ya, atau yang dipilih oleh rakyat ya. Nah, entitas pelaporan di sini meliputi entitas pusat, entitas pemerintah daerah. Nah, ini ya. Jadi yang membuat laporan keuangan pasti diaudit ya oleh BPK. Pemerintah pusat adalah laporan keuangan auditnya WTP ya, atau pemerintah daerah Kota Medan misalnya. Diaudit gitu ya. Atau juga kementerian dan lembaga gitu ya. Atau juga bendahara umum negara. Nah, inilah entitas pelaporan ya, namanya. Kemudian pengguna barang sebagai entitas menyelenggarakan akuntansi, menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan gitu ya. Nah, jadi di sini pengguna barang ya, ini menyampaikan laporan ya. Dan setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan kementerian punya dokumen pelaksana ya. Dan bendahara umum daerah ya. Kemudian kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda bila mempunyai dokumen pelaksana anggaran yang terpisah ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan konsolidasi di sini adalah ya proses menggabungkan antara akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas laporan dengan entitas pelaporan lainnya ya. Jadi entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi ya akun timbal balik ya agar dapat disajikan sebagai satu pelaporan konsolidasi. Nah, jadi ada konsolidasi, ada eliminasi. Ya, jadi eliminasi itu ya kalau misalnya akunnya sama maka dieliminasi gitu ya. Nah, bagaimana prosedurnya? Nah, jadi prosedur eliminasi, prosedur konsolidasi dengan menambah aja ya, dengan menambah akun. Jadi menjumlahkan akun gitu ya, yang diselenggarakan oleh entitas laporan dengan entitas pelaporan lainnya, gitu ya. Atau entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. Ya. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Ya. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun yang timbal balik, maka nama akun yang timbal balik dan estimasi besaran jumlah dicantumkan dalam laporan, dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan. Ini. Mungkin ada yang kita diskusikan, silakan adik-adik sekalian. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Jadi bukan hanya di swasta saja ya, bukan hanya di perusahaan saja yang ada konsolidasi, tapi di level sektor publik juga ada. Nah, ini. Nah, jadi inilah bentuknya konsolidasi itu. Jadi yang digabungkan itu tadi adalah entitas akuntansinya. Jadi kalau katanya kantor camat itu adalah entitas akuntansi. Kalau dinas perhubungan itu adalah entitas akuntansi, ya. Kalau misalnya dinas sosial itu adalah entitas akuntansi, gitu ya. Atau misalnya dinas perhubungan, ya, atau dinas pelayanan satu atapnya, atau juga pemerintahan desa juga entitas akuntansi. Nah, jadi entitas akuntansi itu digabungkan, ya. Berarti digabungkan nanti ada prosedur, yaitu prosedur penambahan, ya, atau juga prosedur eliminasi, gitu ya. Maka namanya menjadi laporan keuangan konsolidasi, gitu ya. Jadi di sini menjadi laporan keuangan konsolidasi sudah digabungkan ya antara entitas yang ada ya. Nah, itu. Dan konsolidasi juga dilakukan pada BLUD. Nah, BLUD itu seperti apa? Rumah sakit umum daerah misalnya kan. Ya, rumah sakit umum daerah selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah, BLU adalah entitas akuntansi juga. Jadi kalau
Medan punya rumah sakit Pirngadi, maka itu entitas akuntansi ya. Walaupun dia melaporkan sendiri ya. Dan laporan keuangan dikonsolidasi pada entitas pelaporan secara organisatoris yang membawahinya ya. Selaku satuan pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan yang dipisahkan. BLU adalah entitas pelaporan. Jadi ikut dikonsolidasi ya BLU ya. Nah, mungkin ada yang pertanyaan terkait dengan konsolidasi? Pak, izin bertanya. Ya, Sri Lestari Saragi. Untuk laporan keuangannya itu misalnya dari kecamatan atau dari dinas itu ngasihnya yang udah 1 tahun atau yang per bulannya gitu, Pak, untuk dikonsolidasi? Setahun deh. Nah, jadi yang namanya konsolidasi itu adalah laporan keuangan tahunan. Jadi yang bulanannya ya tidak dikonsolidasi, tidak apa ya, dikonsolidasi ketika tahunan ya. Karena laporan keuangan kan penyampaian laporan pertanggungjawaban adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan ya, kepala daerah. Nah, sekarang dengan udah adanya apa ya? Sekarang ada namanya SIPD gitu kan. Nah, SIPD itu sekarang udah dikembangkan bukan hanya mencatat sistem informasi pemerintah daerah ya, yang namanya SIPD, jadi merangkum program atau juga kegiatan. Itu kan di SIPD. Nah, sekarang udah ikut juga dia di situ. SIPD itu dikembangkan menjadi aplikasi ya, aplikasi untuk penyusunan pelaporan keuangan. Nah, jadi SIPD itu bukan hanya menyajikan dari apa ya, menyajikan laporan keuangan, program dan kegiatannya, tetapi juga menyajikan laporan keuangan. Bisa menggeser peranan dari yang namanya SIMDA, gitu kan? Selama ini kan Pemda menyajikannya berdasarkan SIMDA ya, yang dikembangkan oleh BPKP. Nah, sekarang Kemendagri mengembangkan aplikasi laporan keuangan yang namanya SIPD. Nah, jadi SIPD itu tahun depan udah mampu ya menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang tersistem. Ya, jadi sudah tersistem ketika diinput udah jadi laporan ya. Jadi yang namanya SIPD sekarang udah dikembangkan ya untuk konsolidasi ini. Nah, itu. Ya, kemudian yang namanya pendapatan operasional ya. Nah, jadi pendapatan operasional di sini gitu ya. Itu kenapa ada? Nah, kita lihat ya bahwasanya yang namanya pos apa ya? Pos APBD dan juga APBN itu kan formatnya cuma 3 ya kan. Formatnya 3 meliputi apa? Yaitu pendapatan ya, pos pendapatan, kemudian juga pos belanja ya kan, kemudian juga pos pembiayaan. Kan ketiga hal itu ya. Lantas dari ketiga hal itu ya APBD itu maka nanti ada realisasinya, ada yang dianggarkannya kan gitu ya. Ada yang realisasi, ada yang anggaran gitu ya. Nah, jadi ada yang realisasi dan adanya anggaran di sini ya maka dikatakan apa ya? Mengelola pendapatan di level LRA dan juga di level LO ya, laporan operasional dan di LRA. Jadi ada dua pos pendapatan itu. Nah, sekarang kalau di pos pendapatan LRA itu basis prinsip pengakuan pendapatannya adalah pengakuan berdasarkan accrual cash basis gitu ya. Kalau LRA ya. Tapi kalau dia LO itu berdasarkan basis akrual. Nah, jadi kalau di LRA itu seperti apa misalnya? Ya, kalau di LRA itu kan laporan realisasi anggaran, berarti yang dilaporkan adalah pendapatan ya, berapa realisasi, berapa anggaran belanja, ya berapa realisasi, berapa anggaran pembiayaan, berapa realisasi, berapa anggaran, gitu kan? Nah, kalau di LO itu hanya 2 saja ya kan, yaitu berapa pendapatan dan berapa belanja. Nah, jadi laporan pendapatan itu dikelola yang namanya LO. Jadi LO itu basisnya akrual. Jadi apa itu basis akrual? Ya basis akrual itu kan ya pengakuan pendapatan ketika terjadinya transaksi gitu kan. Sebelum walaupun belum ada realisasi kas. Ya, tapi sudah diakui pendapatan. Maka jurnalnya kan piutang di debit, jurnalnya di debit piutang, di kreditnya pendapatan gitu kan. Tapi kalau di LRA maka basisnya kas ya kan. Jadi menunggu realisasi kas, maka di debit kas dan kreditnya pendapatan itu adalah yang namanya LRA ya, realisasi berapa yang dianggarkan. Ya, itu ya. Nah, jadi kalau katanya LRA gitu ya, itu dampaknya kemana? Ke silpa, ya selisih lebih.
penggunaan anggaran, silpa, gitu kan. Selisih lebih penggunaan anggaran, atau selisih kurang, sikpa, ya kan, selisih kurang, ya penggunaan anggaran, sikpa dan silpa, gitu kan. Jadi dari mana diketahui silpa atau juga sikpa? Ya kalau pendapatan melebihi dari belanja, ya maka dikatakan dengan silpa, ya kan. Tapi kalau dikatakan dengan sikpa, apabila pendapatan lebih rendah dibanding dengan realisasi belanja, ya maka lebih besar belanjanya, maka kurang, ya kan. Jadi ada belanja yang nggak dibayarkan, ya maka terjadilah yang namanya silpa. Maka solusinya gimana? Kalau ada silpa, solusinya di pembiayaan, gitu kan. Kalau dia silpa akan digunakan di periode berikutnya, maka di periode penganggaran berikutnya. Kalau dia sikpa, maka terutang, nah itu ya. Jadi terutang, ya. Jadi dampaknya kemana? Ke laporan perubahan saldo anggaran lebih, ya. Nah, basis accrual gini. Nah, kalau dia basis accrual, ya itu tadi ya surplus dan defisit. Jadi surplus dan defisit terjadi gimana? Ya kalau dia surplus, pendapatannya lebih besar dari belanjanya, surplus, ya kan? Kalau dia defisit bagaimana? Pendapatannya dikurangi dengan belanjanya, lebih besar belanjanya. Nah, begitu kan? Jadi di sini ya laporan perubahan ekuitas ya itu dampaknya ke laporan perubahan ekuitas ya. Jadi kalau katanya surplus dan defisit itu kalau dia surplus maka ekuitas meningkat. Tapi kalau defisit ekuitas turun. Ya kan? Jadi ekuitas turun yang berarti neracanya turun. Nah, itu kalau terjadi defisit ya. Ada yang mau kita diskusikan di dua topik apa ini ya? Dua topik laporan LO ini ya. Jadi apa ya? Terkadang orang LO katanya, LO yang mana? Nah, jadi boleh ditanyakan ya, LO yang di LRA atau LO yang di laporan LO, gitu kan? Pendapatan yang di LRA atau pendapatan yang di LO. Nah, itu kalau orang berbicara mengenai pendapatan, gitu ya. Oke, kemudian jadi pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai wajar ya pada tanggal transaksi ya. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang antara lain hibah, wujud barang, ya barang rampasan dan jasa konsultasi ya. Nah, ini. Dan inilah ya peranan dari basis akrual itu tadi sejak adanya PP 24 ini ya. Jadi PP 24 masih berlaku sampai sekarang. PP 24 tahun 2005 ya, yang menyatakan bahwasanya dan juga PP 71 2010 bahwasanya laporan pendapatan dan beban ya dalam hal ini laporan pendapatan dan beban diatur secara akrual ya. Jadi LO ini menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas laporan dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya ya. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan ya operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam hal efisiensi sampai pada peningkatan ekuitas ya dan juga penurunan ekuitas. Nah, jadi dampaknya ke ekuitas ya. Nah, struktur LO inilah ya. Jadi struktur LO itu pendapatan dan beban saja sebenarnya. Nah, pendapatan dan beban saja. Kemudian kalau dia pendapatannya itu bisa berasal dari kegiatan non operasional dan juga ada pendapatan yang di luar operasional yaitu pendapatan yang luar biasa namanya. Nah, jadi inilah struktur laporan operasional ya. Dan pendapatan LO di sini ya timbul saat timbal balik pendapatan ya, hak untuk menagih atau juga pada saat mendapatkan realisasi, kemudian berdasarkan azas bruto, kemudian menurut sumber pendapatannya dan sudah dirinci lebih lanjut. Nah, jadi ini dikatakan dengan pendapatan LO ya. Nah, kalau beban LO, nah beban LO ini ya saat timbul kewajiban ya, terjadi konsumsi aset, terjadi penurunan manfaat ya, kemudian beban berdasarkan klasifikasi organisasi. Nah, ini dikatakan dengan beban LO ya. Ada juga beban lain ya namanya beban LRA ya kan. Beban LRA beda dengan beban LO. Nah, ini ya. Kemudian transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Nah, ini ya. Jadi seluruhnya
dolar semuanya dirupiahkan ya, berdasarkan pada kurs Bank Indonesia ya. Nah, ini contoh transaksi pada LO ya. Telah diterbitkan surat penetapan pajak SKP di tahun 2009 sebesar 500. Ya, bagaimana kalau mencatat akrual? Ya, berarti kita akuilah yang namanya pendapatan pajak ya sebagai piutang. Walaupun belum diresip kas kan, tapi sudah diakui pendapatan. Maka di jurnal piutang pajak dan kreditnya pendapatan pajak ya. Kalau sudah diterima, ya maka ketika diterima akan di jurnal kas di debit ya dan piutang pajak di kredit ya. Nah, pada saat tanggal neraca terdapat SKP yang belum dibayar ya oleh wajib pajak RP 200. Maka di sini dengan sistem accrual tidak ada pengakuan ya. Nah, ini. Nah, kalau transaksi LO ya, accrual LO untuk beban ya, bagaimana mencatat beban? Ya, beban ketika satuan kerja menerima tagihan listrik 200, maka apa terjadi? Hutang ya. Jadi beban langganan daya dan jasa di kreditnya hutang. Jadi, tanggal 31 belum dilakukan pembayaran tagihan listrik, maka tidak ada jurnal. Nah, jadi kalau di jurnal makanya salah gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pada aktual itu tidak di jurnal ya. Nah, kalau dia transaksi non operasional bagaimana? Satker menjual aset non lancar sebesar 150 dengan harga perolehan 90. Maka di jurnalnya di debit kas ya kreditnya aset tetap dan juga surplus penjualan asetnya. Ya, keterkaitan laporan keuangan. Nah, jadi inilah hubungan antara LO, ekuitas dengan neraca dengan SAL ya, atau juga dengan LRA. Jadi kalau kita mau nyusun yang namanya laporan keuangan pemerintah daerah, gitu kan, maka terlebih dahulu harus disusun yang namanya laporan operasional. Nah, jadi dapatkan dulu pendapatan dikurangi dengan beban, dapatlah surplus atau defisit, kemudian ditambah dengan kegiatan non operasional, maka surplusnya bertambah ya. Nah, dari surplus itu berpengaruh pada ekuitas. Nah, ekuitas awal ditambah surplus, maka dapatlah ekuitas akhir. Ya kan? Ekuitas akhir 1360 ya kan, masuk ke mana? Masuk ke ekuitas neraca kan. Nah, maka di neraca 1360. Nah, ini cara menyusun laporan keuangan. Lantas dari 1350 di sini gitu ya. Hubungan terjadilah silpa katanya. Ada silpa di LRA kan. Silpa itu kan diketahui dari LRA kan. Karena kan di silpa itu diketahui pendapatan dikurangi dengan belanja, dikurangi dengan pembiayaan. Kan gitu kan. Masuk ke silpa, penerimaan pembiayaan gitu kan. Nah, jadi itulah penerimaan pembiayaan salah satunya silpa. Nah, jadi silpa 1450 ya masuk ke saldo anggaran lebih. SAL. Nah, maka saldo anggaran lebih awal 100, kemudian digunakan 30, maka dapatlah silpanya 1450, maka saldo anggaran lebihnya 1520. Nah, itu. Mungkin ada yang mau kita diskusikan dalam format apa ini ya, format hubungan laporan operasional dengan pos laporan keuangan yang lainnya. Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, Pak. silakan. Kalau untuk pos luar biasa itu kan maksudnya jadi beban luar biasa ya Pak. Terus akun-akunnya itu kan saya dapat keterangannya itu karakteristiknya kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. Kan itu kan masih di awal tahun anggaran Pak. Kenapa dia dimasukkan ke pos luar biasa gitu Pak? Ya. Ya, jadi kalau yang dikatakan dengan pos luar biasa, yang bedanya dengan komersil itu kan dia terpisah ya kan. Kalau dulu yang namanya itu disebut dengan extraordinary item ya. Jadi itulah yang namanya kejadian luar biasa. Jadi kejadian luar biasa ini kategorinya mana? Apakah kategorinya pendapatan? Apakah kategorinya belanja gitu kan? Jadi misalnya kalau pendapatan hasil lelang kendaraan plat merah gitu kan, dinas OPD PU misalnya. Nah, itu masuk mana itu? Ya, itulah adalah namanya pendapatan luar biasa kan itu kan. Namanya pendapatan luar biasa. Nah, maka kalau dia pendapatan luar biasa, maka masuk ke mana gitu kan. Nah, jadi masuk ke laporan operasional tadi gitu ya. Jadi menambah surplus. Ya, menambah surplus itu kejadian luar biasa ya. Nah, itu. Kalau beban
Ya, kalau misalnya terjadi beban, misalnya apa? Kejadian luar biasa menyebabkan LO dari dinas OPD yang bersangkutan bertambah. Kejadian luar biasa apa misalnya? Bisa juga kan dari sisi beban ya kan? Atau dari sisi belanja. Ya, misalnya terjadi apa ya? Kebakaran kendaraan dinas. Nah, itu kan. Berarti kan belanja ya. Nah, terjadi kebakaran atau kehilangan kendaraan yang tidak ditemukan kembali. Itu kan kejadian luar biasa ya kan, yang jarang terjadi tapi harus dibelanjakan ya, harus dibebankan. Nah, itu. Jadi dia masuk pada extraordinary item pada laporan operasional ya, apakah dia menambah atau juga mengurangi atau juga menimbulkan surplus atau juga menimbulkan defisit. Nah, jadi awalnya ke laporan operasional ya. Kelompokkan dia, mana yang kelompok pendapatan, mana yang kelompok belanja ya, untuk extraordinary item. Kalau di SAK dia terpisah kan, yang namanya laporan comprehensive income gitu kan. Nah, di SAK kan namanya comprehensive income, perusahaan jual valuta asing ya kan. Itu nggak masuk pendapatan apa ya. Kalau dulu boleh ya, perusahaan terjadinya kebakaran, masuk laba rugi dia. Tapi laba rugi non operasional. Ya, tetapi masuk belanja kan, masuk beban ya kan, yaitu extraordinary dulu gitu kan. Tapi setelah berlakunya IFRS maka dipisah laporan tersendiri gitu ya. Tapi kalau di dalam SAP masuk pada laporan operasional ya, extraordinary tadi. Nah, begitu ya, Saudari Nurmalang ya. Nah, itu ya. Nah, kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan adik-adik sekalian. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita, dan kita lanjutkan nanti ada berapa kali lagi ya? Berapa kali lagi, saudara Bang? Dua kali pertemuan lagi, Pak. Ya, 2 kali pertemuan lagi ya. Nah, itu. Ya, Pak. Ada lagi, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita, dan kita lanjutkan di minggu depannya ya. Nah, adik-adik sekalian, selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Salam sehat, Pak. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh memberikan ruangan.